Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, sedulurku sekalian, dimanapun Anda berada, rakyat Indonesia saat ini diibaratkan seperti jatuh kemudian tertimpa tangga. Dalam kondisi beban hidup yang berat di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang, malah kemudian mereka ditimpa tangga semakin berat karena rezim negeri ini malah meneruskan pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker, di mana RUU ini disinyalir kuat berpotensi akan memperparah penderitaan rakyat dan menambah kesengsaraan rakyat. Paling tidak ada dua hal alasan kenapa ini menyengsarakan dan menambah penderitaan rakyat. Yang pertama, RUU Ciptaker Omnibus Law ini bernafaskan bercorak liberalistik. Melalui RUU ini nanti, liberalisasi dan privatisasi sektor migas dan minerba akan semakin parah. Impor pangan pun akan dibuka lebar. AMDAL dan izin lingkungan direduksi demi apa? Demi membuka keran investasi. Madrasah dan pesantren pun terancam. Kemudian nelayan-nelayan kecil pun terganggu. Sementara izin untuk kapal-kapal asing menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia malah akan dibuka. Kita tahu semua hak-hak buruh kemudian dipangkas melalui RUU ini. Laju alih fungsi lahan pertanian pun akan semakin diperbesar. Dan yang aneh lagi, hak guna usaha itu bisa diberikan sampai 90 tahun. Padahal menurut undang-undang agraria sebelumnya itu paling hanya 25 sampai 35 tahun. Dan di masa penjajahan kolonialisme Belanda pun itu maksimal cuma 75 tahun. Ini HGU dikasih 90 tahun. Lebih parah dari penjajahan di zaman Belanda. Yang kedua, RUU Ciptaker ini bercorak sentralistik oligarkis yang akan berpotensi mengarah pada otoritarianisme. Melalui RUU ini nanti semua izin-izin akan ditarik kepada pemerintah pusat, dan yang berwenang sangat tinggi pada pemerintah pusat adalah presiden. Dan di pasal 170 sangat jelas sekali, pemerintah pusat itu berwenang untuk kemudian mengubah ketentuan dalam undang-undang ini melalui peraturan pemerintah, hanya sekedar berkonsultasi dengan pimpinan DPR. Luar biasa. Melalui peraturan pemerintah bisa ngubah undang-undang. Kacau lah ini kira-kira. Jadi Omnibus Law RUU Ciptaker ini berpotensi kuat membangun kekuasaan yang sentralistik. Akibat besarnya apa? Kewenangan di pemerintah pusat akan sangat besar. Wabil khusus presiden berarti. Ada potensi timbulnya kroni-kroni baru di sekitar lingkaran presiden. Dan ini sangat mungkin. Kenapa? Karena sistem politik di negeri ini adalah oligarki. Untuk memenangi kontestasi politik, ada pemegang modal yang mendanai, itu adalah para oligarki. Nah, para oligarki ini akhirnya enak dia. Dia tinggal mempengaruhi pusat, maka beres semua sampai ke daerah. Dan dia bisa melakukan represif untuk menyelesaikan masalah ini. Yang melanggar bakal kena sanksi. Akhirnya apa? RUU Ciptaker Omnibus Law ini sentralistik, oligarkis, yang ujungnya otoritarianisme. Dua hal inilah yang jelas-jelas akan menyengsarakan rakyat. Paling parah lagi, banyak pasal-pasal yang telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi dimasukkan lagi dalam rancangan undang-undang ini. Kalau seperti ini kita tahu MK itu penafsir konstitusi. Kalau kemudian rezim ini melalui RUU ini memasukkan hal-hal yang telah dibatalkan oleh MK, berarti dia berani mengangkangi konstitusi. Dia berani melanggar konstitusi. Pertanyaannya, yang seperti ini siapa yang mau nangkap karena dia melanggar konstitusi? Tidak ada. Karena toh DPR juga menyepakati itu. Sehingga ada beberapa orang mensinyalir kuat, menduga kuat bahwa ada persekongkolan jahat antara legislatif dengan eksekutif untuk apa? Untuk melanggar konstitusi. Mereka lah yang sebenarnya menghancurkan negeri ini.
Protes masif dari rakyat terdampak, dari buruh, dari nelayan, dari petani, tidak dianggap sama sekali. Rezim ini ndablet, kepentingan rakyat diabaikan, malah mereka menyewa buzzer untuk kemudian mempengaruhi opini publik dengan biaya miliaran rupiah. Kalangan elit sudah terpisah rasa dengan rakyatnya. Amanat penderitaan rakyat sudah tak bisa dirasa oleh rezim negeri ini. Inilah yang sebenarnya merusak rakyat. Inilah yang benar merusak bangsa. Inilah yang menghancurkan bangsa sebenarnya. Tapi apa kemudian? Di tengah ramai protes terhadap Omnibus Law, malah kemudian ide khilafah dikriminalisasi. Para pejuangnya dilaporkan dan kemudian dikriminalisasi. Ini kan seperti Pak Ogah naik ojek, nggak nyambung, Jack. Masalahnya di mana? Solusinya apa? Masalahnya jelas adalah memecah belah, adalah rancangan undang-undang, termasuk kebijakan-kebijakan yang kapitalistik, liberalistik. Inilah yang merusak negeri ini. Yang dikriminalisasi malah kemudian ide khilafah dan para pejuangnya. Ini kan aneh, sungguh sangat aneh. Coba yang teriak-teriak kemarin anti HTI, anti khilafah, mempersekusi pejuangnya, yang teriak-teriak kemudian sangat tidak beradab di hadapan kiai di Pasuruan, yang melaporkan dan mengkriminalisasi Ustadz Ismail Yusanto. Apa yang mereka lakukan? Mereka diam 1000 bahasa terhadap Omnibus Law ini yang jelas-jelas merusak. Diduga kuat, sekali lagi diduga kuat, mereka hanyalah pion dari agenda politik besar kapitalisme liberal yang oligark ini. Kita tahu khilafah itu ajaran Islam. Sehingga kalau mereka mengkriminalisasi khilafah, berarti mereka mengkriminalisasi Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Kita nggak perlu jauh-jauh ngomongin khilafah itu ajaran Islam. Dalam buku fikih Madrasah Aliyah kelas 12, berdasarkan kurikulum 2013, ini disebutkan dengan jelas. Saya bacakan. Menurut istilah khilafah itu berarti pemerintahan yang diatur berdasarkan syariah Islam. Khilafah itu bersifat umum, meliputi kepemimpinan yang mengurusi bidang keagamaan dan kenegaraan sebagai pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khilafah disebut juga sebagai imamah dan imarah. Pemegang kekuasaan khilafah disebut khalifah, pemegang kekuasaan imamah disebut imam, dan pemegang kekuasaan imarah disebut amir. Ya. Kemudian di buku itu juga sangat jelas disebutkan, bagi kaum Sunni seperti pendapat Al-Mawardi, ya saya pikir ini di kitab Ahkamus Sultaniyah ya. Kemudian Abdul Qadir Audah, bahwa khilafah dan imamah secara umum memiliki arti yang sama. Apa itu? Sistem kepemimpinan Islam untuk menggantikan tugas-tugas Rasulullah SAW dalam menjaga agama serta mengatur urusan dunia umat Islam. Nah, di dalam buku itu juga ditegaskan, berdasarkan pendapat yang diikuti mayoritas umat Islam muktabar, hukum mendirikan khilafah itu adalah fardu kifayah. Clear, jelas sekali kalau dari sini. Jelas, buku fikih Madrasah Aliyah kelas 12 ini lurus sesuai dengan pendapat 4 mazhab yang besar. Seperti yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. Beliau menyebutkan bahwa imam mazhab yang 4, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, sepakat akan wajibnya khilafah. Karena itu mestinya nggak ada perdebatan wajib dan tidak. Karena wajibnya tegak khilafah itu sudah maklumun minad-din bidorurah, sudah sangat jelas, nggak perlu ada perdebatan. Oleh karena itu, kalau hari-hari ini ada orang-orang yang sangat benci pada khilafah, kemudian mengkriminalisasi khilafah, kemudian mengkriminalisasi pejuang-pejuang Islam, diduga kuat merekalah agen-agen dari kapitalisme liberal, merekalah yang ingin merusak negeri ini. Oleh karena itu, orang-orang seperti ini nggak perlu ditakutkan. Kenapa? Karena mereka ibarat laba-laba yang sedang membuat rumah. Laba-laba itu lemah karena laba-labanya itu. Antar mereka itu sebenarnya saling serang. Antar pasangan bisa saling membunuh. Antar kawan dan teman bisa saling menelikung. Itulah laba-laba. Dan rumah yang mereka bangun
itu sangat-sangat lemah, nggak bisa melindungi mereka dari matahari, nggak bisa melindungi mereka dari rumah. Sepertinya jejaring-jejaringnya sangat kuat sekali, tapi mereka mudah dirusak. Itulah laba-laba yang sedang membangun rumah. Insya Allah, Allah bersama para pejuang Islam, Allah bersama para pejuang khilafah, terus maju. Dan saya menghimbau kepada kaum muslimin semuanya, lawan hal ini. Kriminalisasi ini jelas bagian dari hal yang buruk, mengkriminalisasi ajaran Islam. Mengkriminalisasi khilafah dan pejuangnya berarti mengkriminalisasi ajaran Islam. Terus bersabar, terus bertahan, dan terus bergerak. Allahu Akbar. Saya Agung Wisnuwardana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.